Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, generasi muda, dan mahasiswa S1, S2, D3, D4, dan S2. Kita kembali lagi pada labor komputer minggu ke-11 mata kuliah TPLB, di mana judulnya adalah pemetaan lahan secara digital berdasarkan penilaian kesiswaan lahan. CP umum dari mata kuliah ini kita harapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menyerapkan pemetaan lahan secara digital di komputer. Kemudian CP khususnya kita mengharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan pemetaan lahan secara digital di komputer untuk distribusi kesiswaan lahan tanaman yang spesifik. Pada hal ini kita akan memilih tanaman yang merubah kesiswaan lahan pada kabupaten 50 kota yang telah ditemukan sebelumnya dari untuk kubis yang telah dipublikasikan. Kemudian kita akan cari lagi kesiswaan lahan untuk tanaman tomat. Kuliah kita ini berdasarkan kurikulum OBE, di mana kita mengharapkan pada perkuliahan ini akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak muda, generasi muda, harapan bangsa yang mempunyai semangat untuk menuntut ilmu di tengah mahalnya uang perkuliahan karena adanya sistem yang dinamakan UKT. Semoga kita berdoa bersama agar uang perkuliahan di Indonesia ini kembali lagi menjadi murah, bahkan kalau kita bahkan gratis, tidak adanya bentuk komersialisasi pendidikan lagi. Baiklah, kita akan membuka server dari kubis. Ini adalah tanaman kubis di Kabupaten 50 kota. Kita telah bahas kesiswaan lahannya. Dapat kita amati semuanya berwarna. Ini adalah warna biru langit menandakan S1 siswa untuk kubis. Lahannya sedikit, hampir tidak ada. Yang hijau daun ini S2, itu agak sesuai, pasti akan menguntungkan bagi petani. Lainnya juga sedikit, dan S3 ini adalah kurang sesuai untuk kubis. Itu banyak sekali, hampir seluruh daerah di Kabupaten Kota ini kurang sesuai untuk kubis. Ini adalah faktor iklim, suhu, dan curah hujan yang tinggi. Kemudian N ini adalah tidak sesuai, juga banyak kita temukan. Dari data peta yang kita buat ini, apa manfaatnya? Dengan adanya peta buat ini, kita ambilkan GPS map kamera di aplikasi gratis di komputer, di HP, lalu kita gunakan dia untuk mencari koordinat pada satu kampung atau negeri. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan analisa tanahnya, tidak perlu lagi mencari suhunya, tidak perlu lagi fisika kimia tanahnya. Cukup masuk koordinat saya, kita akan tahu posisinya di mana, lalu kita dapat menyesuaikan dengan warna ini. Maka kita tahu, oh, kesiswaan lahannya adalah S3. Ini manfaatnya dengan peta ini sudah ada. Kemudian pemerintah juga bisa mengembangkan wilayahnya, satu nagari, satu produk yang potensial pertaniannya. Nah, jadi nampaknya kubis ini secara umum di Kabupaten 50 kota tidak akan menguntungkan apabila kita kembangkan. Dan ini adalah hasil peta yang setelah kita lakukan perubahan terhadap peta ini, kemudian kita rubah menjadi kesiswaan lahan tomat lagi. Bagaimana hasilnya? Nah, inilah hasilnya peta tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah kesiswaan lahan dari tomat. Ini yang dibuat oleh dunia ini FAO, kemudian diadopsi oleh Indonesia. Ini adalah ada temperatur, kemudian ada curah hujan atau iklimnya, kemudian ada kelembapan udara, ada kriteria S1, 2, S3 ini kita sesuaikan, kemudian ada kriteria oksigen, ada drainase, kemudian media perakaran tergantung tekstur tanahnya, bahan kasar, kedalaman tanah cm, kemudian juga ada gambutnya nih. Gambut juga diperhitungkan di lahan tersebut, ketebalan gambutnya, ketebalan gambut jika ada sisipan bahan mineral pengayaan,
kemudian kematangan gambutnya, kemudian retensi hara, kemudian meliputi parameter kimianya ketika lihat, kemudian kejenuhan basah, persen, kemudian pH H2O. Kemudian C organik dalam bentuk persen, kemudian toksisitasnya yang ada di tanah tersebut bagaimana, termasuk salinitas yang satu ds/m, kemudian sodisitas, ini adalah alkalinitas atau ESB, kemudian bahaya sulfidik, kedalaman sulfidiknya kita amati, kemudian ada di sini lagi faktor bahaya erosi. Bahaya erosi mencakup meliputi lereng, persen lereng, kemudian bahaya erosinya juga ada sangat rendah-rendah, kemudian bahaya banjir. Ini faktor yang genangan, lama genangan terjadi pada lahan tersebut, kemudian penyiapan lahan, ini menyangkut traktor yang tergunakan nanti batu banyak atau tidak, kecil dari 5% itu S1, singkapan batuan kecil 5% juga S1. Jadi kita hitung kurang lebih ada 21 parameter yang dibutuhkan apabila kita ingin merubah kesesuaian lahan dari kubis menjadi tomat. Inilah prosedurnya, ini hasilnya. Setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, ternyata untuk tomat Kabupaten 50 Kota ini pada hijau, daun ini artinya agak sesuai. Artinya apa? Apabila petani melakukan penanaman tomat di 50 kota ini, maka dia akan menguntungkan. Dan negari-negari yang merah ini tidak akan menguntungkan, atau tidak sesuai, pasti ruginya, atau banyak penyakitnya, atau tidak berbuah. Yang kuning ini juga begitu, kurang sesuai. Kurang sesuainya artinya apa? Paling bantu nanti ini akan balik modal saja, berbuah-buah tapi hasilnya tidak akan banyak. Jadi di dataran ini, mulai dari Pangkalan sampai ini dekat Gunung Sago ini, ini tomat itu sangat bagus di Kabupaten 50 Kota. Dan ini bisa dikembangkan oleh Kabupaten 50 Kota untuk menciptakan satu kampung, satu negari, satu produk. Dan inilah harapannya bahwa setiap negari ini nanti akan tahu apa saja nama negarinya yang dia itu bisa mengembangkan tomat. Kita tengok di sini ada nama negarinya, ini negarinya. Adalah kode ini, kita ganti kodenya ini dengan angka dengan nama negari bisa. Jadi kita akan tahu labelnya di sini adalah kolom D sampel baru, ini adalah kode sampel baru. Itu ada nama negarinya langsung muncul nama negarinya. Dapat kita perbesar. Ini. Jadi seluruh negara ini ada Nagari Lubuk. Ada ini. Maka kita akan dapatlah mengetahui bahwa nagarinya itu kita perkecil ini, tahu kita font kita perkecil agar bisa nagari agar setiap negari ini termasuk macam kapur 9 ini juga daerahnya itu ya semua yang berwarna hijau ini sudah dapat kita ketahui masuk kapur 9, negari Lubuk Alai, negari ini apalagi nih ini yang dekat Gunung Sago, kita tengok apa nama negarinya. Ini sudah ada, dapat kita ketahui Nagari Talang, Nagari Kota Baru, Nagari Tai Baru, banyak yang cocok. Nagari Tanjung Pau, ini Limbanang, ini Nagari Baru Batu Payung, semuanya ini adalah menguntungkan untuk dilakukan pengembangan tomat. Dan inilah kelebihannya dan kebagusannya dari metode ini, supaya nagari Setanang juga cocok untuk tomat. Sedangkan yang tidak mau ini adalah Nagari Maur, maksudnya Nagari Mai ini juga tidak cocok untuk dilakukan penanaman tomat karena merah dan kuning, artinya tidak sesuai dan kurang sesuai.
Ini tapi di